Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kebaikan dan nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, dan rasanya tidak ada alasan bagi kita sekalian untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap saat dan detik yang kita lalui pasti ada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Bahkan ketika kita mengucapkan alhamdulillah, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengucapkan alhamdulillah. Oleh karena itulah hendaknya kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan pertolongan untuk bisa bersyukur kepadanya dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya, sebagaimana yang sudah kita ketahui dari belajar demi belajar yang kita jalani. Karena saya rasa kita ini sudah sangat banyak mengetahui, namun pengamalannya mungkin belum sampai setengah gitu. Contohnya saja, kita mengetahui bahwasanya ketika kita mau keluar rumah itu ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah, tapi kita suka lalai untuk tidak berdoa. Ketika masuk pasar ada doa yang diajarkan yang sudah kita ketahui, tapi ketika masuk pasar berkali-kali tiap hari tidak pernah berdoa. Sudah kita ketahui bahwasanya sholat yang baik, sholat 5 waktu yang baik itu adalah di awal waktu bagi laki-laki berjamaah di masjid, di mana Rasulullah SAW menyebutkan dan sudah kita ketahui ada 25 atau 27 kebaikan yang didapatkan oleh orang yang sholat berjamaah. Ada kebaikan dari langkah-langkah yang dicatat ketika berangkat menuju ke masjid dan begitu pula pulangnya. Itu semua sudah kita ketahui, tapi ternyata kita juga masih tidak atau belum memaksimalkan di dalam mengamalkan ini. Maka tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala rasanya tidak mungkin kita bisa mencapai pengamalan yang baik dari apa yang sudah kita ketahui. Maka sesungguhnya berdoa kepada Allah itu sesuatu yang kita butuhkan. Ya, bersandar selalu kepada Allah Subhanahu wa taala suatu perkara yang wajib kita lakukan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Langsung kita teruskan ngaji kita pada bab yang baru, yaitu as-sunnatu wal bid'ah. Sunnah dan bid'ah. Ini dua kata yang sering kita dengar, dua kata yang mungkin juga sering kita baca, kita ucapkan, dan kurang lebih maknanya juga sudah kita ketahui. Sunnah dan bid'ah. Dua kata yang mungkin juga membanggakan kita dan juga membuat panas telinga kita. Bangga sebagai ahlus sunnah, panas ketika mendengar bid'ah. Langsung saja pada poin pertanyaan yang pertama dalam bab ini. Hal fid dini bid'atun hasanatun. Hal apakah fiddin dalam agama ini ada bid'atun hasanah, ada bid'ah hasanah? Jawabannya, laisa fid dini
Laisa tidak ada fid dini dalam agama ini, maksudnya agama Islam, bid'atun hasanatun, bid'ah hasanah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, wa dalilu dan dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Al-yauma, pada hari ini. Akmaltu, telah aku sempurnakan, lakum, untuk kalian, bagi kalian, dinakum, agama kalian, wa atmamtu, dan telah aku cukupkan, wah, dan atmamtu, aku telah cukupkan, alaikum, atas kalian, kepada kalian, nikmati, nikmatku, wa raditu, dan telah aku ridhoi, lakum, bagi kalian, al-islama, yakni al-islam, agama Islam, dinan, sebagai agama, dan telah aku ridhoi untuk kalian Islam sebagai agama. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga saya membawakan dalil yang kedua dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bersabda, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dari Sahih riwayat Imam Ahmad dan selainnya. Wa kullu, dan setiap bid'atin, bid'ah, dhalalatun, itu adalah sesat. Wa kullu, dan setiap dhalalatin, kesesatan itu, finnari, di neraka. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa toh sunnah itu? Apa toh itu bid'ah? Sebagaimana yang sudah saya katakan tadi, sebagian kita sudah sangat familiar dengan nama ini, dan sebagian dari kita mungkin juga sudah tahu sedikit banyak tentang arti dari sunnah dan juga bid'ah. Tapi yang jadi pertanyaan di sini tentang bid'ahnya dulu. Apakah di dalam agama itu ada bid'ah hasanah? Bid'ah itu suatu yang diada-adakan, suatu yang baru. Dalam hal ini adalah yang dimaksud adalah sesuatu yang baru dalam agama. Itu bukan sesuatu yang baru itu bid'ah. Kalau secara arti memang demikian. Jadi bid'ah itu sesuatu hal yang baru. Itu adalah pengertian bid'ah secara bahasa. Adapun secara istilah, pengertian secara agama berdasarkan yang dipahami dari hadis, maka bid'ah itu adalah sesuatu yang baru, yang sebelumnya tidak ada dalam agama ini. Jadi harus garis bawahi dalam agama ini. Tidak bisa dipukul secara bahasa, karena Nabi SAW dalam masalah urusan dunia itu tidak mempermasalahkan kita melakukan hal-hal yang baru. Ya, kita berinovasi, berkreasi, berpikir untuk mewujudkan apa yang baru untuk kebaikan dunia kita. Nabi tidak mempermasalahkan. Berarti yang dimaksud Nabi di sini adalah perkara baru yang dalam agama. Yang mana agama itu telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya, sebagaimana yang kita baca tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah katakan bahwasanya agama ini sudah lengkap. Jadi tidak perlu ada suatu hal yang baru. Di mana di zaman Nabi tidak ada, maka sampai hari kiamat pun kita tidak mengadakannya. Karena agama ini sudah lengkap, sudah mencukupi bagi kita sekalian, seluruh manusia ini, sejak zaman diutusnya Nabi sampai hari kiamat. Oleh karena itu juga Allah tidak mengutus Nabi yang lain sesudah Nabi Muhammad. Allah tidak mengutus Nabi lagi sesudah Nabi Muhammad. Allah tidak menurunkan kitab suci lagi sesudah kitab suci Al-Quran. Maka syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini berlaku sampai hari kiamat, ya, sampai dunia ini kukut. Artinya
Allah Subhanahu wa taala sudah cukup, ya, sudah menganggap cukup. Makanya kita juga harus menganggap ini sebuah yang sudah cukup, nggak perlu kita tambah-tambahi, nggak perlu kita kurang-kurangi, sudah pas dan sesuai dengan zamannya. Zaman apapun dahulu, zaman Nabi, zaman apalagi sampai zaman akhir dunia ini pun sudah cukup, ya, sudah pas, tidak ada yang kurang. Agama ini berlaku. Apakah di dalam agama ada bid'ah hasanah, ada suatu hal yang baru, yang baik dalam agama? Jadi pertanyaannya, apakah dalam agama ini ada bid'ah hasanah? Maksudnya ada ajaran-ajaran yang baru yang dianggap baik. Jawabannya adalah laisa fiddini bid'atun hasanatun. Tidak ada dalam agama ini bid'ah hasanah. Perkara-perkara yang baru yang dianggap baik oleh kita manusia. Dalilnya adalah saya membawakan dalil, ya, di antara satu ayat dari Al-Quran dan satu hadis yang sudah kita baca tadi, yang mana Allah telah menyatakan al-yauma, pada hari ini, akmaltu lakum, telah aku cukupkan bagi kalian dinakum, agamamu. Jadi agama ini sudah cukup untuk kita. Gak perlu kita mencari-cari ajaran yang lain, gak perlu kita adopsi dari ajaran yang lain kepada agama ini. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu dengan agama ini. Suatu nikmat bagi kita sekalian, cukup bagi kita, sempurna bagi kita nikmat Allah dengan agama ini. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku ridhoi Islam ini sebagai agamamu. Yaitu agama, yaitu Islam yang merupakan agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin dan seterusnya. Bukan Muhammad bin siapa? Ada Ahmadiyah itu siapa? Ghulam Ahmad. Atau Muhammad bin Bari, enggak ada. Muhammad bin Abdullah, orang Arab sana. Jadi sudah jelas bagi kita sekalian bahwasanya agama ini sudah lengkap. Artinya kalau sudah lengkap ya sudah, tidak perlu tambahan-tambahan, tidak perlu pengurangan. Ya, cukup apa yang Allah cukupkan, Rasulullah cukupkan, ya sudah kita cukupkan. Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga mengingatkan kepada kita sekalian tentang perkara yang baru dalam agama. Sekali lagi dalam agama. Karena dalam urusan dunia ternyata Rasulullah SAW tidak mempermasalahkan. Ya. Makanya kaidahnya kalau dalam urusan dunia maka carilah larangannya. Carilah larangannya. Tapi dalam urusan agama, urusan ibadah kepada Allah misalnya, maka carilah perintahnya. Jadi dalam urusan ibadah, urusan agama, kita tidak melakukannya, hukum asalnya tidak melakukannya. Kecuali ada dalil yang mengajarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita untuk kita lakukan. Adapun dalam urusan dunia, maka hukum asalnya boleh-boleh saja sampai ada larangannya. Sampai ada larangannya. Karena Rasulullah SAW bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian daripada aku. Ucapan Rasulullah ini beliau ucapkan ketika ada sahabat yang datang kepada beliau, yang mana setahun sebelumnya Rasulullah SAW pernah ditanya bagaimana, atau enggak ditanya, Rasulullah SAW pernah berkomentar, kenapa kurma itu kok harus dikawinkan begini, kenapa enggak dibiarkan saja atau begini. Dituruti, ternyata malah tidak berbuah. Nah, ketika tidak berbuah, maka mereka datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapa kok kami mengikuti omongan sampean kok malah jadinya nggak panen gitu. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian daripada aku. Rasulullah orang Mekah. Orang Mekah itu nggak ada kurma di sana.
Rata-rata orang Mekah itu pedagang, ya, ke Syam, kemana gitu. Sementara orang Madinah adalah petani-petani kurma. Orang Mekah nggak ngerti urusan tani. Tapi karena yang ngomong Rasulullah maka diikuti. Padahal ini bukan wahyu, hanya sekedar ucapan Rasulullah. Makanya para sahabat ketika dalam masalah yang penting gitu, misalnya dalam urusan musyawarah untuk menentukan strategi perang bagaimana menghadapi musuh, apa pasukan kita di mana dan seterusnya. Dalam musyawarah itu kadang-kadang Rasulullah SAW memberikan usul bagaimana kalau di sini, kenapa tidak di sini gini. Dengan alasan begitu, ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah ini wahyu atau pendapatnya jenengan sendiri? Kalau ini wahyu dari Allah maka kami sami'na wa ata'na, maka kami akan turuti. Apa katanya? Kata Rasulullah, ini pendapat saya. Kalau ini pendapat sampean, maka menurut saya semestinya kita pasukan itu berada di sini karena ini alasan gitu. Dan Rasulullah SAW mengikuti dalam urusan dunia. Tapi kadang para sahabat tidak bertanya, ya sudah omongan Rasulullah SAW pasti benar. Ya. Kalau dalam urusan agama memang iya. Ya, tapi dalam menentukan seperti kawin kurma di sini ya boleh mengikuti, boleh tidak. Ya, ternyata ketika diikuti meleset gitu. Nah, Rasulullah SAW bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian daripada aku. Jadi kalau Rasulullah SAW ditanya bagaimana ya Rasulullah miang bondet gitu, atau ndogol atau apa di sini ngurusin, ya nggak tahu Rasulullah kecuali wahyu diberikan kepada beliau. Ya, Rasulullah SAW mungkin bisa memberikan jawaban. Ya, misalnya ditanya ngurusin itu begini. Kalau dari wahyu aja benar. Kalau dari Rasulullah SAW belum tentu. Karena Rasulullah SAW nggak tahu. Ya. Oleh karena Rasulullah SAW beliau mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian daripada aku. Dari sini maka silakan Anda kita semua ya berkreasi, berinovasi. Seperti sepeda motor ya, penuh inovasi. Silakan membuat hal-hal yang baru, mana yang terbaik untuk kehidupan kita. Kalau memang tidak ada larangannya. Tapi kalau ada larangannya ya berhenti, jangan diteruskan. Mau cari ikan model bagaimana saja boleh, warnanya apa saja, jaringnya boleh, terserah. Sampai terjatuh pada larangan. Misalnya larangannya apa? Enggak boleh merusak alam. Gitu ya. Maka alat-alat yang merusak alam maka tidak boleh. Berhenti sampai di situ. Ya. Tapi dalam urusan agama kita tidak boleh. Sejak awal enggak boleh melakukannya. Enggak boleh meyakini sesuatu dalam agama ini kecuali ada dalilnya. Ya kecuali ada dalilnya. Makanya cari poster ya Pak Sultan. Kalau Anda mulai bertanya mana dalilnya, berarti Anda sudah apa? Lali ya. Sudah serius dalam belajar. Antum mengetahui ada orang sholat duhur rukuknya 2 kali. Antum tanya ada dalilnya atau tidak? Berarti Anda sudah menunjukkan serius dalam belajar. Ya. Karena agama itu dibangun di atas dalil Al-Quran ataupun sunnah, bukan dalil kita. Kalau dalil kita ya kok tambah apik toh. Nah, gitu. Rukuk tambah akeh ya tambah apik. Sujud tambah akeh ya tambah apik. Itu dalil kita. Tapi kita enggak punya hak di sana. Karena ini masalah agama. Ya, bisa dipahami ya. Jadi hukum asal dalam agama, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hukumnya haram. Ada kaidah usul mengatakan al aslu fil ibadati haramun. Hukum asal ibadah itu adalah haram. Kalau hukum dunia al aslu fil asya'i al ibaha. Hukum asal segala sesuatu itu boleh. Illa idza kana dalilu ala khilafi, kecuali ada dalil yang memalingkan dari hukum asal tadi. Mik ini pakai urusan agama atau urusan dunia? Lampu ya. Kipas angin nih. Termasuk tempat yang begini ini urusan dunia atau urusan agama ini. Nabi nggak pernah
ngaji model bangunannya seperti ini nih. Nah. Ini urusan tukang, ini urusan yang punya rumah. Lampu urusan tukang listrik, bukan urusan Rasulullah. Urusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam urusan agama. Wa kullu bid'atin dholalah. Rasulullah berkata, kullu bid'atin dholalatun. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Apa itu bid'ah? Sesuatu yang diadakan dalam agama. Sudah kita kasih dalam agama, ben gak salah paham. Karena kita tahu bahwasanya dalam urusan dunia itu bebas kita lakukan sampai ada dalil yang melarangnya. Jadi setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dholalatin finar, dan setiap yang sesat atau kesesatan itu finar, di neraka. Yang ngomong Rasulullah. Bukan dari ucapan kita hanya menukil dari ucapan Rasulullah. Jadi jangan salah paham, Saidi kok bid'ah, Saidi bid'ah. Bid'ah kok Saidi. Nah, gitu. Jadi jangan kita membantah dalil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jangan membantah dalil Rasulullah SAW dengan akal kita. Nabi yang mengatakan bid'ah, tapi mungkin saja kita yang salah mengatakan ini bid'ah. Padahal kita belum tahu dalilnya, kita katakan bid'ah karena kita nggak tahu. Gitu. Ternyata ada dalilnya. Ya, mungkin itu yang dikatakan saya jadi bid'ah. Gitu. Gitu. Artinya sedikit dalam ibadah itu lebih baik daripada kita melakukan banyak tapi bukan ibadah. Gitu. Jadi bukan sesuatu yang disyariatkan. Jadi sekali lagi istilah bid'ah hasanah itu tidak ada. Tidak dijumpai dalam hadis istilah bid'ah hasanah. Yang ada adalah bid'ah dholalah. Ini dalilnya. Kullu bid'atin dholalah. Wa kullu dholalatin finnar. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Sudah kita sampai di sini. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Kemudian kelanjutannya, dan setiap yang sesat, kesesatan itu di neraka. Gak usah beper. Masuk salaman mari sholat neraka. Iki makane ta ngaji gitu ya. Aja beperan gitu. Ketika orang ngomong kullu bid'atin dholalah wa kullu dholalatin finnar, langsung ono tambahane dewi-dewi. Mosok miyang ngutik bid'ah, sesat neraka. Artinya bukan kita yang bid'ah-bid'ahkan akhirnya. Ya. Teman-teman itu yang suka bid'ah-bid'ahkan akhirnya gitu. Ya, kita lanjutkan. Jadi tentu masih ada dalil-dalil yang bisa menunjukkan kepada kita bahwasanya yang dimaksud bid'ah dalam agama itu sesat ya, selain dari dalil ini. Misalnya yang sering saya sebutkan, ada 3 orang yang disalahkan Rasulullah SAW karena pengen sholat terus menerus. Yang satu pengen puasa terus menerus. Yang satu pengen ibadah sampai nggak mau nikah. Kan disalahkan sama Rasulullah. Karena mereka membuat hal baru yang mana Rasulullah SAW tidak mensyariatkan. Nah, dalam agama. Tapi dalam urusan dunia Rasulullah SAW tidak mempermasalahkan. Mbok kurma mbok kawin ping 3 dina ya ora apa-apa. Iya. Ping piro kurma? Jadi kurma sedina kawin ping 3, ping 4 ya ora apa-apa. Terserah Anda. Mahiyal bid'atu fiddin. Apa itu bid'ah dalam agama? Ya, semakin jelas apa dia bid'ah dalam agama. Al bid'atu fiddini, bid'ah di dalam agama. Hiya yaitu az-ziyadatu fihi awin nuksoni. Az-ziyada tambahan, fihi di dalamnya, di dalam agama. Awin nuksoni atau mengurangi apa yang ada dalam agama. Jadi bid'ah itu bukan hanya nambahin tapi juga mengurangi. Sudah disyariatkan sholat zuhur itu 4 rakaat, dikurangi jadi 1 rakaat.
Tahiyatul masjid itu cuma 2 rakaat, jadi 4 rakaat ditambahi. Apa salahi meneh? Dalile apa? Salahi. Ini masalah agama. Kita harus merujuk kepada Rasulullah. Al bid'atu fi dini hiya bid'ah dalam agama, yaitu az-ziyadatu fihi awin nukson. Tambahan yang ada dalam agama atau pengurangan. Jadi nambah-nambahi atau mengurangi apa yang sudah ada dalam syariat agama ini, itu namanya bid'ah. Ya, garis bawahi dalam agama. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, munkiron, mengingkari, alal musyrikina, kepada orang-orang musyrik, bid'ahum, bid'ah mereka. Ya, perilaku mereka yang menambah-nambahi atau menyelewengkan atau mengurangi dalam agama ini. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Am lahum, apakah lahum bagi mereka, syuraka'u, sekutu-sekutu mereka, syara'u, mensyariatkan, lahum, untuk mereka, mensyariatkan bagi mereka, minad dini, dari agama ini, ma lam ya'dzan bihillah. Malam ya, dan apa yang tidak diizinkan bi dengannya Allahu, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah sekutu-sekutu mereka itu mensyariatkan suatu syariat kepada mereka dalam agama ini yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan. Jadi mereka membuat kebid'ahan dalam ucapan, dalam keyakinan, dalam perbuatan. Ya, diantaranya bahwasanya Allah itu punya sekutu. Ya, Allah punya sekutu. Tandingan yang mereka juga meminta di sana. Di mana Allah berlepas diri dari semua itu. Ya, Allah tidak mengizinkan adanya sekutu-sekutu itu. Jadi surat Asy-Syura ayat 31 ini dijadikan dalil oleh Syekh bahwasanya bid'ah itu adalah dengan menambah atau mengurangi dalam agama. Ya, Allah mengingkari orang-orang musyrik yang melakukan kebid'ahan, di mana sebelumnya Allah mengutus Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan sebagainya yang menuhankan Allah, menyembah Allah, hanya Allah yang disembah. Kemudian mereka berpaling, memalingkan dengan menyembah yang lainnya, menjabat sekutu-sekutu untuk Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Man, barang siapa, ahdatsa, yang membuat-buat perkara yang baru, fi amrina, dalam urusan kami, urusan Allah dan Rasulnya, urusan agama. Fi amrina hada, dalam urusan kami ini, ma laisa, apa yang tidak ada, minhu, darinya, fahuwa raddun, maka itu tertolak, maka dia tertolak. Raddun maknanya adalah ghairu makbulin, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Jadi orang melakukan kebid'ahan itu sesungguhnya melakukan kesia-siaan. Selain dipersalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipersalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan mereka yang mereka anggap baik, yang mereka bersungguh-sungguh di dalamnya, itu akan hilang, ya, seperti debu berterbangan, tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang kadang-kadang lebih fokus dalam perkara-perkara yang baru daripada yang sudah disyariatkan. Itu yang terjadi. Yang banyak terjadi. Nanti bulan apa banyak SMS melakukan puasa ini, puasa itu, sholat ini, sholat itu.
Padahal nggak ada syariatnya. Kalaupun ada dalilnya dhaif. Sementara yang sahih puasa Senin Kemis, puasa ini jarang yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jarang berpuasa Senin Kemis. Ya sudah jelas syariatnya. Puasa Ayyamul Bait. Tapi nek poso bulan opo itu mesti sungguh-sungguh. Dan rata-rata kalau kita baca ya hadis-hadis yang dibawakan yang dhaif itu, yang nggak ada sanadnya, itu mesti ada ujung-ujungnya itu keuntungan duniawi. Ya, melakukan ini bisa begini dapat keuntungan duniawi. Tapi kalau tidak disebutkan seperti Senin Kemis misalnya, ya urusan akhirat disebutkannya begitu, jarang dilakukan. Makanya yang laris itu juga amalan-amalan yang dibuat-buat, yang kemudian diembel-embeli bisa begini dan begitu. Ya. Sama nek pengen mergawe nek penak, wacon surat iki. Nek pengen utange lunas kabeh maca surat Al-Waqiah. Sing pengen gak diutang maca sholawat, mesti ada embel-embeli ya, kayak begitu. Ya. Atau ada orang yang mungkin cerita, setelah saya puasa setahun itu baru anak saya bisa nurut. Gitu. Nah, itu. Jadi ada saja. Jadi itu yang semangat orang melakukannya. Sama baca wirid ini sekian ratus kali, ya. Sampai susah-susah pun, ya mandi dulu tengah malam dengan 7 kembang, cari 7 kembang. Ya, tengah malam nggak boleh pakai kelambi, ngadep ngalor misalnya. Sambil baca ini 100 kali atau 102, nggak boleh 103, nggak boleh 100 saja. Ya, itu mesti diturut walaupun susah. Ya. Padahal itu tidak ada syariatnya. Sementara yang sudah ada istilah syariatnya jarang atau mungkin enggan untuk dilakukan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi di sini Rasulullah SAW bersabda, man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat hal-hal baru dalam urusan kami, jelas urusan Allah dan Rasulnya adalah urusan agama, urusan syariat, agar kita mengikuti syariat agama ini. Baik perintah ataupun larangan. Kalau kita membuat hal-hal baru dalam urusan agama ini, yang mana tidak ada dalam agama ini tuntunannya, fahuwa raddun, maka amalan itu raddun, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa makbulun, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya juga diterima oleh jin. Ya, gitu kan? Biasanya diterima oleh jin, dan itu sudah nampak kenyataan ketika kita meruqyah orang-orang yang punya amalan-amalan seperti itu. Bahkan jin turunannya juga, ya bapaknya ibunya pernah punya amalan-amalan yang bid'ah gitu. Kemudian jinnya nurun ke anaknya, ya, jinnya nurun. Orang ngamalkan wirid-wirid, ngamalkan puasa, ngamalan dan sebagainya, sehingga orang itu sakti, ya sehingga sakti, iso ngobati, iso ini dan sebagainya lah sakti. Ketika meninggal dunia, ternyata anaknya juga bisa seperti itu, tanpa mengamalkan seperti yang diamalkan orang tuanya. Ketika diruqyah, ya realitanya jinnya ngaku seperti itu. Ya, saya suka dipanggil-panggil sama bapaknya, dan saya sudah berjanji akan membantu anak turunnya, menjaga anak turunnya. Ya, jin turunan. Ya. Dan itu kadang-kadang kita seneng, wah anakku iso ngene. Ya, dadi anake iku iso ndelok jin iku seneng. Ya. Wah, ya. Itu dikatakan sebagai kelebihan, padahal itu sesungguhnya adalah kekurangan. Ya, kekurangan. Ini anake jenengan engko iso ngono-ngono dukun, malah gak iso sugih. Mergo rata-rata dukun itu gak sugih. Walaupun ngakune iso datangkan rezeki. Ya. Iso nekakno bojo ayu, tapi bojone ya gak ayu. Kita lanjutkan. Hal fil islami sunnatun hasanah. Nah, ini yang ada. Hal fil islami sunnatun hasanatun. Apakah di dalam Islam
ada sunnah hasanah. Nah, ini disebutkan ada sunnah hasanah. Kalau bid'ah hasanah tidak ada dalam hadis Nabi bid'ah hasanah. Yang ada adalah sunnah hasanah. Apakah di dalam Islam ada sunnah hasanah? Contoh perilaku perbuatan yang baik. Naam, jawabannya ya. Fil islami sunnatun hasanatun. Di dalam Islam ada sunnah hasanah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa sanna fil islami sunnatan hasanatan. Sanna melakukan suatu sunnah. Maksudnya melakukan suatu perbuatan fil islami, di dalam Islam ini, sunnatan hasanatan, perbuatan yang baik, contoh yang baik, perilaku yang baik. Falahu ajruha, maka baginya ajruha, pahala dari melakukan perbuatan yang baik itu, sunnah yang baik. Kalau pengertian sunnah itu kan selalu disandarkan kepada Nabi, walaupun tidak semuanya. Misalnya hadis itu didefinisikan, hadis itu adalah apa yang datang dari Nabi, baik ucapan atau perbuatan ataupun keputusan Nabi SAW, persetujuan Nabi SAW. Hadis itu sama dengan sunnah. Makanya ada Al-Quran dan sunnah. Maksudnya Al-Quran dan hadis, pengertiannya sama. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, apakah ucapan beliau atau perbuatan beliau atau takrir beliau. Sunnah. Apakah di dalam Islam ada sunnah hasanah? Nabi SAW bersabda, man sanna fil islami, barang siapa yang melakukan di dalam Islam, di dalam agama Islam, sunnatan hasanatan, perbuatan yang baik. Berarti perbuatan ini ada dicontohkan, ada disyariatkan, karena ada di dalam Islam. Sesuatu yang tidak disyariatkan di dalam Islam maka bukan dari Islam. Falahu ajruha, maka baginya yang melakukan kebaikan dalam Islam itu dia mendapatkan pahalanya. Wa ajru man amila biha, wa ajru dan pahala man orang amila yang beramal biha dengannya, dengan contoh yang dia lakukan, dengan kebaikan yang dia lakukan kemudian dilakukan orang lain. Orang yang pertama dapat pahalanya, dia melakukan kebaikan, dan juga pahala orang yang melakukan melakukan kebaikan tadi. Wa ajru man amila biha man ba'dahu, dan pahala orang yang melakukan dengan sunnah yang baik itu man ba'dahu, orang yang sesudahnya. Min ghairi ayyang kuso min ujurihim, min ghairi dari selain, artinya tanpa, ayyan kuso dikurangi, min ujurihim dari pahala-pahala mereka, syai'un sedikit pun. Jadi orang yang kedua, ketiga, kemudian seterusnya yang melakukan kebaikan, mencontoh orang yang pertama, itu pahalanya tidak dikurangi. Tapi orang yang pertama mendapatkan pahala dirinya dan juga pahala orang-orang yang mengikuti dia, yang mencontoh kebaikan dalam Islamnya itu. Makanya kalau jenengan ngaji bahwa orang tiga omane papat, gitu, oman papat, sama ngejak bojone, kebetulan bojone loro dijak karo, anake loro ngejak papat, oleh oman 5. Termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf mengajak kepada kebaikan, kebaikan di dalam Islam. Ngaji adalah kebaikan di dalam Islam. Belajar, thalabul ilmi, banyak keutamaan, bermajelis ilmu dan datang ke majelis ilmu, kebaikan di dalam Islam. Tapi kalau kita mengajak kepada perbuatan yang buruk, ya selain kita dapat dosanya, kita juga dapat tambahan dosa seperti dosa orang-orang yang mengikuti kita. Karena kelanjutan dari hadis ini dalam riwayat yang lain dikatakan
Ya, setelah man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha man ba'dahu min ghairi ayyan kuso min ujurihim sayun. Dalam riwayat yang lain ada tambahan man sanna sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang buruk fa'alaihi wizruha, maka baginya dosanya, wa wizru man amila biha, dan dosa, tambahan dosa dari orang yang mengamalkannya. Makanya kalau pengen terkenal ya terkenal apa? Melakukan kebaikan, jangan terkenal melakukan keburukan. Dosa ini tumpuk-tumpuk. Tapi kalau terkenal karena melakukan kebaikan, kemudian karena tenarnya melakukan kebaikan banyak orang yang mengikuti, gitu. Maka dapat pahala apa? Banyak. Nah, ini kira-kira sing akeh iku yo pahalai ustad gitu. Iki. Ya ustad Google enggak masalah. Jadi sekali lagi kalau sunnah hasanah ada dalam dalilnya, ada dalilnya. Ya, dalilnya ini ada. Tapi dalil ini juga dipakai orang melakukan kebid'ahan. Orang melakukan kebid'ahan. Nah, ini dalilnya ada. Barang siapa yang melakukan kebaikan di dalam Islam. Makanya ada ditambahi zikir-zikir seperti contohkan Nabi. Ada sholawat. Seakan-akan ini dari Islam. Padahal Nabi tidak pernah mencontohkan. Nah, pakai tambahan-tambahan itu. Kemudian, ritualnya wong Islam. Umumnya dilakukan wong Islam. Gitu. Padahal Nabi tidak mencontohkan. Mereka menganggap ini bagian dari Islam, padahal sesungguhnya bukan, karena Nabi tidak merekomendasikan, ya, tidak mencontohkan. Sahabat juga tidak melakukan. Ya, tidak usah saya sebutkan contoh-contohnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini ada asbabul wurudnya. Ya, kita pahami seperti tadi ada asbabul wurudnya. Jadi di dalam sunnah, di dalam Islam itu karena ada syariatnya. Itu bisa kita pahami dari asbabul wurudnya. Jadi Rasulullah SAW pernah kedatangan orang fakir, orang miskin. Ya, mengadu kepada Rasulullah SAW. Mungkin mengadunya seperti kita lah, orang minta gitu kan. Ya Pak, kasihanilah Pak, belum makan 3 hari Pak. Gitu kan. Jadi mengadu kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, siapakah yang mau memberikan sedekah kepadanya? Nah, kemudian ada orang dari belakang membawakan hartanya sampai tangannya tidak mencukupinya. Kasihkan. Baru setelah itu orang tergerak untuk melakukan seperti yang dilakukan orang pertama itu. Nah, kemudian Nabi bersabda seperti ini. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Dan seterusnya. Jadi ada contohnya, bukan membuat perkara baru. Sodako itu dianjurkan. Sodako itu dianjurkan dalam agama. Nabi pun memerintahkan siapa yang mau memberikan sodako. Ini sunnah di dalam Islam. Bukan nggak ada contohnya, kemudian kita katakan ini sunnah di dalam Islam. Ya keliru. Ya keliru. Ada orang puasa macam-macam atau zikir macam-macam gini. Katakan ini bid'ah hasanah. Dalilnya ini sunnah. Kenapa nggak disebut sunnah saja? Karena sunnahnya itu kepada Nabi rujukannya. Kalau bid'ah jelas. Dolalah. Saya kira cukup. Kita lanjutkan. Mata yang tasirul muslimuna. Mata kapan yang tasiru al muslimuna? Apa? Ditolong atau mendapatkan pertolongan, mendapat kejayaan. Kapan kaum muslimin mendapatkan kemenangan? Atau kapan kaum muslimin menang? Kapan kaum muslimin jaya? Gitu. Yantasirul muslimuna, orang-orang muslim itu menang
atau jaya. Idza raja'u, apabila raja'u mereka kembali ila tadbiki kitabi rabbihim, kepada apa? Tadbik, mengamalkan ya, atau menerapkan kitabi rabbihim, kitab Tuhan mereka, yakni Al-Qur'an. Wa sunnati nabihim sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah nabi mereka, dan hadis-hadis nabi mereka, nabi kaum muslimin. Wa akhadhu binasri tauhid, wa akhadhu, dan mengambil binasri, dengan menyebarkan at-tauhidi, tauhid ya, mengajarkan, mengajak kepada tauhid. Wahadiru, dan memperingatkan, dan mereka memperingatkan minasyirki, dari perbuatan syirik. Ala ikhtilafi madzahirihi, dalam berbagai macam bentuknya. Syirik dengan berbagai macam bentuknya. Karena syirik itu ternyata bentuknya banyak macam-macam. Contohnya syirik apa, Mas Dani? Ngamalkan hadis Nabi, takok dhisik ben gak ngantuk. Contohnya syirik apa Mas Dani? Menyembah. Contohnya kok rono sangar tenan. Memang ada toh yang nyembah kuburan. Ada. Yang berdoa meminta kepada ahli kubur, memakai jimat. Jimat itu macam-macam ya. Ono yang dikalungkan, ono yang diikatkan di pinggang gitu. Ada yang ditaruh di tas, dompet gitu. Berupa buntelan, ada yang berupa batu akik gitu. Ya, ada berupa pusaka dan lain sebagainya. Itu adalah semua jimat. Itu adalah perbuatan syirik di mana Rasulullah SAW telah menyatakannya ya. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah melakukan kesyirikan. Ya, karena dia bergantung kepada jimat itu. Ya, bukan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai ada jimat di antara kita. Kita lanjutkan. Jadi kapan kaum muslimin mendapatkan kejayaan, mendapatkan kemenangan? Jawabannya, kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan apabila mereka semua kembali kepada menerapkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Mereka mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Dan mereka memilih untuk menyebarkan tauhid dan memperingatkan manusia dari perbuatan syirik dengan berbagai macamnya. Selain itu, wa'addu li'a'daihim, wa'addu, dan mereka mempersiapkan atau bersiap li'a'daihim, untuk menghadapi musuh-musuh mereka, mastata'u, apa yang mereka mampu, min kuwah, dari kekuatan, sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Wa'idu mastata'tum min kuwah wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dan agar supaya kalian mempersiapkan apa yang kalian mampu dari kekuatan. Gerimis. Ya wes belum hujan. Tenang saudara, tenang ya, tenang. Harap tenang. Yes, kita bersandar saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan memastikan setelah gerimis hujan. Berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini kecuali atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jika nanti hujan pun mungkin itu yang terbaik untuk kita. Ya, tapi kita berharap tidak dihujankan sebelum kita selesai, karena ini kita pandang baik. Ya, kita memohon kepada Allah agar ditahan hujannya, kalaupun takdirnya hujan.
Oke, kita lanjutkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita sekalian agar mempersiapkan kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Jadi kekuatan zahir juga, bukan sekedar kekuatan batin, kekuatan iman ya. Kemudian mengaplikasikan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah agar menjadi sebab kemenangan kaum muslimin ya. Sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW atau diberikan solusi oleh Rasulullah SAW agar kita menang ya. Jadi mempersiapkan kekuatan fisik. Nah, itu mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair itu dan seterusnya, tujuannya adalah untuk menggetarkan musuh-musuh Allah. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, untuk menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Jadi wa itu li'adaihim mastata'u min quwwah, dan agar mempersiapkan untuk menghadapi musuh-musuh mereka apa yang mereka mampu dari kekuatan ini. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha yansurkum, jika kalian, ya ayyuhalladzina amanu, jika in tansurullah, jika kalian menolong Allah, yansurkum, Allah akan menolong kalian, wa yutsabbit aqdamakum, dan meneguhkan kedudukan kalian ya, mengokohkan kaki-kaki kalian. Surat Muhammad. Wa qala aidan, dan Allah juga berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat liyastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadalahum wa la yubdilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bihi syai'a. Surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu, Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman, minkum, dari kalian, wa amilus solihat, dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. La yastahlifannahum, pasti ya, sungguh akan diberikan kekuasaan kepada mereka, fil ardi, jadikan khalifah ya, mereka itu fil ardi, di muka bumi, kama stahlafal ladina min qablihim, kama sebagaimana istakhlafa, telah dijadikan khalifah atau penguasa, alladina min qablihim, dari orang-orang sebelum mereka, wala yumakkinanna lahum dinahum, dan akan dikokohkan lahum, bagi mereka, dinahum, agama mereka, alladzi irtado, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah ridho lahum, kepada mereka, wala yubdilannahum min ba'di khaufihim amna, wala yubdilannahum, dan sungguh akan Allah akan mengganti kepada mereka, min ba'di khaufihim, sesudah ketakutan mereka, amna, dengan rasa aman. Ya'budunani, mereka beribadah kepadaku, la yusyrikuna bi syai'a, tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun. Jadi di dalam Al-Quran ini Allah menyatakan, jika kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Bagaimana menolong agama Allah? Kita mempelajari agamanya agar tidak hilang syariat, agar kaum muslimin tahu. Tanpa belajar mereka tidak akan tahu agamanya. Jadi belajar, kemudian mengamalkannya. Apa yang diperintahkan berusaha untuk dilakukan, yang dilarang berusaha dijauhi. Ini namanya menolong Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berpikiran Allah itu nggak butuh ditolong, sama itu siapa penolong Allah gitu. Allah yang menyebutkan dalam Al-Quran, jika kamu menolong Allah, ini ada orang-orang liberal mengatakan begitu, nggak usah dibela Nabi Muhammad itu, walaupun dihina-hina nggak usah dibela, Allah yang menolongnya gitu. Ketika dihina Allah Subhanahu wa taala, kita protes gitu ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Allah nggak butuh ditolong. Allah itu maha berkuasa, sama mengecilkan Allah. Nah, gitu. Padahal kita menolong Allah itu diperintahkan oleh Allah. Yaitu dengan menolong agamanya Allah ini, kita hidup-hidupkan, kita amalkan, kita pelajari. Gitu. Jadi intan surullah yansurkum, jika kalian menolong Allah,
maka Allah akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan meneguhkan, mengokohkan kaki-kaki kalian, meneguhkan kedudukan kalian. Dan ini adalah janji Allah yang tidak mungkin diingkari. Nah, sekarang kita realitanya nggak menang-menang, nggak jaya-jaya, nggak kuasa-kuasa kaum muslimin, ya karena kita mengabaikan, ya, atau kita salah di dalam menolong Allah, ya, tidak memakai syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam membela, menolong Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat yang kedua, Allah menjanjikan, Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman seperti kita ini dan beramal soleh, bahwasanya Allah akan menjadikan kita berkuasa di muka bumi ini sebagaimana dahulu kaum muslimin, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala penguasa. Yang paling kuat imannya adalah para sahabat Nabi. Yang paling baik pengamalan agamanya adalah para sahabat Nabi. Maka mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kejayaan dalam masa beberapa tahun, ya, bersama Rasulullah SAW. Itu luar biasa, ya. Kemenangan demi kemenangan didapatkan. Mekah kembali diambil alih, gitu ya. Diislamkan, dikuasai kaum muslimin. Kemudian setelah generasi-generasi itu, jadi yang paling kuat imannya adalah para sahabat Nabi. Paling baik pengamalannya, kesolehannya adalah para sahabat Nabi. Maka kalau kita ingin mendapatkan kemenangan sebagaimana yang pernah Allah berikan kemenangan kepada para sahabat Nabi, walaupun jumlahnya mereka sedikit mampu mengalahkan jumlah yang banyak, ya, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak jumlah yang sedikit mampu mengalahkan jumlah yang banyak. Kita sejarah, baca sejarah bagaimana para sahabat berperang menghadapi musuh yang berlipat-lipat, dan Allah berikan kemenangan. Ya, kita contoh para sahabat. Ya, kita contoh para sahabat kalau ingin mendapatkan kemenangan, kalau ingin mendapatkan kejayaan, kalau ingin Islam ini jaya di negeri. Maka contoh para sahabat, keimanan mereka kita ikuti. Cara-cara mereka, amalia mereka kita contoh. Allah sudah berikan contoh, tidak sekedar ayatnya. Barang siapa begini-gini, ada contohnya sudah. Di mana Islam hampir menguasai dunia, gitu. Jadi Allah akan meneguhkan agama mereka, di mana agama sudah tidak dihina-hina lagi. Orang merasa aman. Yang sebelumnya penuh rasa takut, dengan kekuasaan Islam semua aman. Karena keadilan ditegakkan. Orang nggak semena-mena menzalimi orang lain, ngamplengi wong, dikisos. Orang nggak semena-mena membunuh orang lain, dia akan dikisos, dibunuh juga. Orang mencuri harta orang lain akan dipotong tangannya. Karena aman. Jalan sepeda nggak aman. Kalau Islam tegak. Jadi Allah ganti juga kekhawatiran, ketakutan dengan rasa aman. Ya, mereka tetap beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menyekutukannya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu saja yang bisa kita pelajari bersama. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah kebaikan dan tambahan ilmu bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan ini sebagai wujud kita dalam menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.